Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, dengar ya suara saya ya. Terdengar, Bu. Oke, sebentar lagi akan saya mulai. Baru 32. Oke, kita mulai ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Bu. Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Yang penting dijaga kesehatannya biar bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kuliah kali ini tentang energi ikat inti ya. Sudah baca bab 1 kemarin yang bagian pendahuluan sifat-sifat inti statis? Sudah baca? Sudah dibaca belum? Tidak pada nyaut. Oke, saya akan lanjutkan dengan energi ikat inti. Sudah bisa kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Malah ketutup. Kalau full screen kok nggak kelihatan. Coba lagi. Ya, ketutup emang. Udah. Ini kurang besar nggak ya? Kelihatan belum? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Nggak apa-apa ya, gini aja ya. Ini apa namanya? Perintahnya pas ketutup dengan perintah yang dari Google Meet ya. Oke, semangat energi ikat inti. Jadi salah satu sifat inti kemarin
sifat statisnya adalah kemarin ada momen-momen dan sebagainya itu punya massa, punya jari-jari. Nah, massa-massa dari inti, penyusun inti itu yang akan memberi kontribusi menjadi energi ikat inti. Jadi energi ikat inti. Yang kita lihat apa saja yang mempengaruhi. Jadi di sini nanti energi ikat inti kita akan bahas tentang energi ikat sendiri, kemudian energi pemisahan. Jadi energi ikat adalah energi yang untuk mengikat, kalau energi pemisahan ya untuk memisahkan salah satu nukleon misalnya. Kemudian di sini ada rumus massa, maksudnya di sini adalah rumus massa semi empiris. Nanti ada beberapa model, misalnya model tetes cairan. Inti jika dalam keadaan energi terendah atau keadaan dasar akan berbeda keadaannya dengan pada saat tereksitasi. Nah, pada keadaan dasar pasti lebih stabil. Beda keadaan tereksitasi itu pada saat dia meluruh atau decay. Inti juga ada beberapa model. Model-model inti antara lain di sini model semi klasik, yaitu model tetes cairan. Ada lagi model mekanika kuantum terkait dengan sudah kuadredi, bagaimana aras-arasnya apa saja. Ada beberapa model terkait di sini. Misalnya di sini model kelopak. Ada model Nilsson. Model kelopak itu saya model, ada model Nilsson. Ada mungkin sumur potensial. Nah, itu nanti kita akan pelajari di situ. Nah, sekarang mungkin yang terkait dengan model tetes cairan dulu. Tapi sebelum itu, kita akan melihat bagaimana cara menghitung energi ikat inti. Nukleon di dalam inti sangat berdekatan. Nah, kemarin misalkan ada proton, ada neutron, dan gayanya sangat kuat, sehingga akan sulit berpisah antara proton dan neutron. Nah, untuk memisahkan itu butuh energi yang sangat besar, yang harus mengimbangi antara energi ikat, antara bagaimana nukleon, bagaimana proton itu yang berikatan sangat kuat. Jika ditinjau dari masanya, terdapat perbedaan massa. Kemarin saya singgung sebentar, bagaimana massa inti dan massa yang berasal dari partikel penyusun inti, artinya massa elektron, massa neutronnya, kemudian massa protonnya, ketika dijumlahkan dikalikan jumlah proton, jumlah neutronnya dengan massa yang benar-benar massa inti. Ternyata di situ ada perbedaan. Perbedaan inilah nanti yang akan menyebabkan adanya energi ikat total inti. Ada energi ikat total dari inti. Energi ikat inti. Jadi misalnya kita bicara tentang energi ikat inti, tentang inti. Inti X, A, Z. Artinya ini adalah jumlah nukleon A-nya, Z-nya adalah jumlah proton, jumlah neutronnya adalah A minus Z, atomnya berarti dia punya elektron, jumlahnya juga Z. Tapi ini intinya yang kita bicarakan. Nah, massa partikel total penyusun inti ini merupakan perkalian dari massa penyusunnya. Z dikalikan massa protonnya. Kemudian A minus Z tadi adalah dikalikan neutronnya, massa neutronnya. Atau N dikalikan massa neutronnya.
Ternyata massa inti ini, artinya massa inti total ini jauh lebih kecil dari ketika massa penyusunnya seperti ini. Massa intinya lebih kecil dari ketika dia dihitung berdasarkan massa penyusunnya. Kemana massanya? Bisa jadi massanya menjadi tenaga yang mengikat partikel. Coba kita lihat berikutnya. Energi ikat total bisa dirumuskan BT sama dengan Z kalikan massa intinya, yaitu massa hidrogen, kemudian N dikalikan massa neutronnya dikurangi massa intinya. Ini yang dinamakan massa intinya. Massa inti sering juga dinyatakan dalam massa defect. Massa defect itu apa? Adalah massa intinya dikurangi nukleonnya. Jadi selisih massa inti ini maksudnya adalah M besar ini ya. Kadang ada nulis M besar, kadang M kecil, tapi yang ini Z, A berarti dia massa inti, bukan massa penyusunnya. Nah, jadi ini selisih massa inti dengan nukleonnya. Artinya massa inti berarti sama dengan massa defect atau kelebihan massa ditambah nukleonnya. Nah, contohnya ada di bawah ini. Bisa dibaca di sini. Oke, kita lanjutkan. Itu tentang massa inti. Artinya rumus ini berlaku umum untuk menghitung energi ikat total inti. Dan jumlah ini, jumlah yang penyusun di depan ini jauh lebih besar daripada yang di belakang di sini. Kemudian kita lihat bagaimana kestabilan dari tabel, area dari inti-inti nanti stabilnya ada di mana? Nah, tabelnya ada di bawah nanti. Dari rumus di atas, artinya semakin besar selisih massa antara massa total dengan massa inti, maka energi ikatnya akan semakin besar. Bisa lihat lagi ya. Bisa lihat lagi. Jadi ketika selisih ini semakin besar, artinya energi ikat totalnya semakin besar. Kalau energi ikatnya semakin besar, berarti inti akan semakin stabil. Inti akan semakin stabil. Nah, kemudian yang disebut sebagai energi ikat rata-rata adalah energi ikat total dibagi jumlah nukleonnya. Artinya E per A. Energi ikat total dibagi jumlah nukleonnya. Jadi kalau jumlah nukleonnya semakin besar, berarti energi ikatnya semakin kecil. Namanya begitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apakah tiap nukleon berikatan dengan cara yang sama? Nah, misalkan nukleon berikatan dengan energinya EI, energi ikat. Artinya di sini inti tadi memiliki A nukleon. Tiap nukleon terdiri dari proton dan neutron. Tiap nukleon berikatan dengan A-1 nukleon. Kenapa A-1? Karena dirinya sendiri tidak dihitung ya. Jadi A-1 nukleon.
tiap ikatan antara dua nukleon dihitung satu kali saja. Saya berikatan dengan B berikatan dengan A, dihitung sekali. Sehingga banyaknya ikatan atau pasangan yang terjadi adalah jumlah nukleon dikalikan jumlah nukleon min 1 tadi, dirinya tidak dihitung, kemudian dibagi 2. Sehingga energi ikat totalnya sama dengan EI A-1 per 2. Energi ikat rata-rata atau energi ikat per nukleonnya berarti ini dibagi dengan A. Nah, energi ikat ini tentunya benar-benar tergantung jumlah nukleonnya. Semakin banyak nukleonnya, maka energi ikatnya semakin besar. Kita lihat gambarnya. Jadi seperti ini. Ketika masanya membesar, energi ikat rata-rata per nukleon atau E per A di sini. Kenapa di sini ada naik, kemudian naik? Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kalian cermati dulu. Oh, ini kok tidak ada atomnya ya? Karena di sini itu ada atom yang paling stabil adalah besi yang kemarin ya. Kita lihat. Nah, dari gambar itu kita lihat bahwa A-nya kecil. Nah, kenapa ini saya munculkan biar bisa melihat yang sebelumnya tadi. Ketika A-nya kecil, maka energi ikat rata-ratanya juga kecil. Pada inti yang masih ringan, misalnya inti helium, ada oksigen, ya, maka energi ikatnya, jadi untuk tertentu tadi ya, ada C12, ada O16, kita lihat dulu. Di sini tidak ada tulisannya, tapi kalau ini diurutkan bisa nih, 12, jadi pas yang tinggi. Ikat rata-rata yang jauh, jumlah nukleon antara 50 sampai 80, energi ikat rata-ratanya hampir konstan, 50 sampai 80. Ini sekitar ini, sampai di sini nih, ini hampir konstan energi ikatnya. Kemudian nukleon di atas 80 ada sedikit menurun, ini kelihatan ada menurun. Untuk energi, untuk inti yang berat, A-nya lebih besar dari 140, energi ikatnya akan menurun. Kita lihat lagi. Akan lebih menurun lagi. Ternyata di sini energi ikat rata-rata tidak tergantung pada nukleon. Nah, padahal di atas tadi, energi ikat dikatakan tergantung pada nukleon, tapi ternyata keadaannya seperti ini. Tidak sepenuhnya tergantung pada nukleon. Artinya tidak semakin A-nya besar, energi ikat rata-ratanya semakin besar atau semakin kecil, tapi pada awal-awal dia akan naik, kemudian akan menurun ketergantungannya. Itu realnya dari gambar. Kok tidak muncul? Oh, ini sama. Dan ternyata nukleon tidak berikatan dengan cara yang sama. Di sana ada gaya inti berjangkauan pendek. Artinya nukleon akan berikatan dengan nukleon yang ada di sekitarnya saja. Sehingga gaya intinya akan bersifat jenuh. Nah,
dari kenyataan ini bahwa tidak selalu dengan kenaikan nukleon energi ikatnya menjadi besar atau menjadi kecil, maka akan dilakukan koreksi-koreksi. Koreksi-koreksinya berupa apa? Koreksi-koreksinya nanti ada kaitannya dengan yang semi klasik, misalnya ada efek volume, kemudian ada efek permukaan, dan sebagainya. Kita bahas di belakang. Ini tentang energi ikat. Nah, ada energi ikat, artinya untuk mengikat, ada juga yang untuk memisahkan. Kita bicarakan yang untuk memisahkan dulu, energi pemisahan. Energi pemisahan adalah energi yang diperlukan sebuah nukleon atau gugusan nukleon untuk melepaskan diri. Bisa melepaskan satu, bisa juga sejumlah. Bisa neutron saja, atau bisa proton saja, atau sejumlah neutron, bisa. Memisahkan dari apa? Tentunya dari kelompoknya yang namanya inti tadi. Jadi inti itu bisa neutronnya keluar, bisa protonnya keluar. Besarnya energi pemisahan bisa dituliskan seperti ini. M A-1 ditambah M nukleon, massa nukleonnya, dikurangi massa A-nya. Mana ya ureanya? Kita lihat di bawah ini. Nah, misalnya pemisahan proton. Proton dianggap di sini yang warnanya merah. Ini nukleonnya ada 8, 4 proton dan 4 neutron. Ini X, A, Z. Karena yang berpisah proton, maka di sini X, A-1, di bawahnya Z-1 plus proton. Maka energi pemisahan protonnya bisa dirumuskan ini, massa yang ini ditambah massa proton dikurangi massa inti. Sekali lagi, massa penyusunnya ini kemudian ditambah massa proton sama dengan massa intinya. Sedangkan energi ikat ini bisa dituliskan B Z, A yang ini sama dengan rumusnya Z kalikan massa hidrogen, massa protonnya, kemudian neutronnya adalah A-Z dikalikan massa neutron dikurangi massa inti ini. Untuk yang kedua ini energi ikatnya B Z-1, A-1 berarti sama dengan Z-1 kalikan massa hidrogen, kemudian neutronnya berapa dikalikan massa neutron dikurangi massa inti dari ini. Nanti kalau istilahnya inti induk ya, ini inti induk, ini inti anak. Inti induk, inti anak gitu. Jadi inti induk energi ikatnya sekian, inti anak energi ikatnya sekian. Nah, kalau dari rumus ini dikurangkan berarti energi ikat induk ini dikurangi energi ikat anak sama dengan ini juga dikurangkan, maka hasilnya sama dengan massa inti anak ini dikurangi massa ini ditambah ada satu massa hidrogen di sini. Nah,
rumus ini yang disebut sebagai energi pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan proton untuk melepaskan diri dari induknya. Coba dicermati. Ya. Energi ikat ini induk, energi ikat inti anak dikurangkan, maka akan ketemu energi pemisahan dari proton. Bagaimana kalau neutron yang memisahkan? Dengan cara yang mirip seperti ini, tapi yang neutron yang memisahkan, berarti di sini BT untuk inti induk ini sama, yang berbeda di sini. Berbeda di sini. Kalian bisa menghitung sendiri nanti. Maka hasilnya, karena neutron biar beda, dikasih nama S. Biar beda saja, itu adalah energi ikat inti induk, ini energi ikat inti anak. Nanti dilihat hasilnya berapa. Artinya dimasukkan berapa ininya, berapa yang ini, kalau dikurangkan hasilnya berapa. Itu adalah energi pemisahan neutron. Nah, dari hasil eksperimen itu, jika inti dengan Z tertentu, maka energi pemisahan neutron atau Sn yang besar jika N-nya genap. Jadi artinya bahwa N-nya genap lebih besar daripada ketika N-nya ganjil. Karena apa? Karena N-nya genap ini adalah lebih stabil. Genap lebih stabil. Kalau misalnya di dalam ruangan ada 10 orang, tentu lebih stabil daripada ketika di dalam ruangan ada 9 orang atau 11 orang. Karena apa? Rata-rata tiap orang diskusi dengan temannya. Kalau satu tidak dapat diskusi, dia akan mengganggu teman yang lain. Ibaratnya begitu. Ketika Sn ini besar, maka untuk memisahkan perlu tenaga yang besar juga. Itu ketentuannya ketika inti dengan Z tertentu. Kalau inti dengan N tertentu, ini proton tertentu, ini dengan neutron tertentu, maka energi pemisahan proton pada inti ketika Z-nya genap lebih besar daripada ketika Z-nya ganjil. Artinya yang genap-genap itu jauh lebih besar energi pemisahannya daripada ganjil. Pada inti dengan Z-nya genap, ini ikatannya akan lebih kuat. Pasti ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi berlaku juga untuk proton, berlaku juga untuk neutron. Kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat gambar energi pemisahannya. Gambar-gambar yang saya tampilkan ini ada di buku Meyerhof. Ceritanya ini juga ada di buku Meyerhof. Jadi kalau kalian baca buku Meyerhof, kalian akan jauh lebih paham. Nanti bagian yang ini rendah, bagian ini rendah, nanti akan terkait dengan sesuatu nilai, sesuatu besaran fisik yang akan kita bicarakan di belakang. Kenapa di situ tadi energi pemisahannya kecil? Kita lihat alasannya apa di sini. Energi ikat yang besar pada neutron atau proton yang genap
Di sini disebabkan oleh adanya ikatan ekstra antara pasangan nukleon yang identik, tentunya pada aras yang sama. Nah, keduanya juga memiliki momentum sudut yang beda. Itu sebabnya ketika helium 42, karbon 12,6, oksigen 16,8, energi ikat rata-ratanya besar dibanding di sekitarnya. Energi ikat yang di depan tadi ya. Itu alasannya. Kita lihat untuk mengcover dari beberapa pengaruh tadi, yang kenapa tadi awalnya energi ikatnya naik, energi ikat pernukleannya naik, terus kemudian turun lagi. Itu karena kita ada rumus yang namanya disebut sebagai rumus massa semi empiris, atau rumus apa ya singkatannya, RMSE kalau di sini ya, oleh Weizsäcker. Nanti di belakang bisa saya tambahkan tulisan tangan yang lebih detail ya. Nah, kita bahas dulu rumus massa ini apa saja yang terkait. Yang pertama ada yang disebut sebagai suku efek volume. Efek dari volume. Nah, semakin banyak nukleon, nalarnya volumenya semakin besar kan. Artinya energi ikat totalnya juga semakin besar. Jadi B sebanding dengan nukleon. Nukleon ini adalah A, maka B sebanding dengan A. Kita tuliskan energi ikat sama dengan A1A. A1 adalah kesebandingannya, hanya adalah nukleon. Jadi semakin besar nukleon, energi ikatnya semakin besar. Tapi bagaimana dengan efek volume ini? Ternyata besarnya energi ikat akan sebanding dengan volume inti. Itu efek volumenya. Jadi efek volume ini akan bernilai positif. Semakin besar A, maka tenaga ikat semakin besar. Massa intinya semakin kecil. Artinya di sini plus, menambah. Semakin besar A, tenaga ikatnya akan semakin besar. Berarti dia menambah. Nah, kita lihat datanya. Kita punya data inti yang stabil. Artinya yang N-nya genap, Z-nya genap, jumlah totalnya ada 160 yang stabil. Kemudian yang N-nya ganjil tapi Z-nya genap, jumlahnya ada 53. Sebaliknya ketika N-nya yang genap, Z-nya ganjil, jumlahnya ada 49. Inti yang kedua-duanya ganjil, jumlahnya ada 4. Apa saja itu? Tugas kalian adalah mencari contohnya. Nah, di sini 4-4-nya harus ketemu inti apa saja yang ketika N-nya ganjil, Z-nya ganjil, maka itu stabil. Itu ada 4. Silakan nanti dicari contoh-contohnya ya, biar kalian paham inti mana yang dimaksud. Berikutnya, suku yang lain adalah suku permukaan. Suku permukaan itu apa yang dimaksud? Jumlah nukleon, ini kan semuanya nukleon, ada proton, ada neutron.
nukleon yang di bagian tengah ini akan berinteraksi dengan nukleon yang di sekitarnya. Jadi tengah ini bisa dengan proton sana, proton sana, proton sana, proton sana, proton sana, dan sebagainya. Neutron sana dan sebagainya. Tetapi yang di bagian permukaan, yang di pinggir ini hanya berinteraksi dengan yang ke dalam. Artinya bahwa suku pertama yang tadi, suku volume tadi kan menambah, di sini harus dikoreksi dengan suku permukaannya. Artinya dikoreksi di sini, kalau permukaannya semakin luas, koreksinya semakin besar, berarti dia akan mengurangi energi ikat. Nah, di sini yang dominan adalah inti ringan. Inti ringan itu yang mana? Pada tabel tadi sebelah kiri, hanya kecil. Jika di sini energi ikat bisa dirumuskan, ini tadi adalah suku volume, di sini suku permukaan nilainya minus, maka ini minus A2. Nah, volume, volume itu akan sebanding dengan A pangkat 2/3. Mungkin penjelasannya bisa nanti. Kemudian yang ketiga adalah efek kolom. Efek kolom ini menambah atau mengurangi? Kita lihat penjelasannya. Jadi inti tadi terdiri dari sejumlah proton. Nah, proton dengan proton akan saling tolak-menolak. Kalau tolak-menolak, pasti akan mengurangi energi ikat. Pada inti berat, semakin banyak proton, maka tenaga ikat rata-ratanya akan semakin kecil. Berapa besarnya tenaga kolom? Kita lihat coba. Jika ada Z proton, tiap proton berpasangan dengan proton temannya atau Z-1, maka suku yang ketiga ini bisa dituliskan A3 Z kali Z-1, ya, Z kali Z-1 dibagi R-nya, jari-jarinya. Jari-jari itu setara dengan A pangkat 1/3. Ini penjelasan di depan di slide pertama kemarin, bahwa R sama dengan akar 2/3 R0. Dan energi ikatnya, tadi pertama adalah efek volume, kedua efek permukaan mengurangi. Nah, yang ketiga ini juga mengurangi. A3 Z Z-1 dibagi A pangkat 1/3. Jadi tetap itu juga mengurangi. Nah, efek berikutnya adalah efek ganjil genap. Inti dengan jumlah proton genap lebih stabil daripada jumlah protonnya ganjil. Kalau protonnya genap, berarti tiap proton akan berpasangan. Begitu juga pada neutron, inti dengan jumlah neutron yang genap juga lebih stabil dibanding dengan neutronnya ganjil, karena neutronnya juga berpasangan. Sehingga suku ini akan bernilai positif jika proton maupun neutronnya genap. Artinya kalau genap bernilai positif, berarti dia akan menambah tenaga ikat. Tetapi suku ini juga bisa bernilai 0 jika A-nya ganjil. Kalau A-nya genap, dia akan menambah. Nah, ternyata suku ini juga bisa bernilai negatif. Kapan? Nah, bernilai 0 jika A-nya ganjil, artinya jumlah proton dan neutronnya ganjil. Tapi di sini juga bisa bernilai negatif ketika neutron dan proton bernilai ganjil. Jadi salah satu neutron atau proton bernilai ganjil.
Artinya ada proton atau neutron yang tidak berpasangan. Nah, di sini berarti dia akan mengurangi energi ikat. Mana tadi? Kok jadi kok jalan sendiri? Nggak apa-apa kan? Pindah-pindah sendiri. Pindah-pindah sendiri. Lari-lari. Jadi efek ganjil genap akan sangat berpengaruh, bisa menambah energi ikat, bisa mengurangi energi ikat, bisa juga tidak terkait, ya. Tergantung jumlah proton maupun neutron, positif atau negatif. Efek yang berikutnya adalah efek simetri. Artinya simetri di sini, simetri dengan siapa? Ternyata simetri antara proton dan neutron. Jadi efek simetri ini terkait dengan pasangan proton dan neutron. Nah, tadi ketika jumlah proton dengan jumlah neutron sama, dia akan stabil, imbang. Karena ada simetri antara proton dan neutron. Simetri, ada pasangan antara proton dan neutron. Nah, ketika semakin banyak proton tidak berpasangan dengan neutron, maka dia akan berkurang energi ikatnya. Nah, ini sering terjadi pada inti ringan. Kalau dituliskan dalam rumusan energi ikat, totalnya bisa ditulis seperti ini. Ini adalah efek volume, kemudian ada efek permukaan, ada efek kolom, kemudian ada ganjil genap tadi, kemudian ada efek simetri. Ganjil genapnya di sini ada efek simetri. Kita lihat di sini. Nah. Bisa dirumuskan seperti ini. Ini wujudnya bisa delta, ini bisa kayak nu. Suku kelima ini, ya, suku kelima, jika Z dan N genap, dia menambah. Jika Z dan N ganjil, dia mengurangi. Jika A-nya ganjil, artinya kedua-duanya ini A-nya adalah genap. Ketika A-nya ganjil, maka dia tidak akan berefek. Nah, ini tadi terkait dengan inti, entah itu Z atau N-nya merupakan bilangan magic yang menyebabkan intinya akan stabil. Lihat gambarnya. Nah, jadi sumbangan-sumbangannya seperti ini. Mana yang menambah, mana yang dia mengurangi. Nah, kenapa bentuknya menjadi di sininya agak turun? Karena alasan-alasan di atas yang menyebabkan agak turun. Gitu. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Saya mau tanya, Bu. Saya Kiko.
Berarti segala informasi kita ini hasil pengukuran ya Bu, yang masa inti itu dibandingkan dengan masa tiap nukleonnya itu, berarti masa intinya itu hasil pengukuran ya Bu? Iya, ada yang hasil pengukuran, ada yang selain hasil pengukuran apa? Ya, mungkin hasil pengukuran sih. Tidak ada cara untuk kayak tanpa mengukur masa aslinya gitu bisa menentukan kayak secara teoritis energi ikatnya gitu Bu, atau mungkin modelnya terlalu sulit untuk sekarang? Enggak juga sih. Jadi nanti ada beberapa teori yang mendukung. Artinya ini kan Weizsäcker ini kan belum selesai. Nanti setelah selesai baru kita lihat mana itu hasil pengukuran atau hasil analisa saja. Kalau itu secara teoritis apa saja sumbangan-sumbangan itu kan ada, kita menghitungkan bisa ada energinya, ada energi kinetiknya, ada energi potensialnya, apa yang terkait. Nah, itu coba ditahan nanti sampai penjelasannya ditambahkan. Siap Bu, terima kasih. Nah, artinya ini tadi bahwa ini adalah masih secara klasik ya. Jadi semi empiris. Semi empiris itu ya tidak pengukuran penuh ya, tapi masih ada perhitungan-perhitungan yang lewatnya semi empiris. Dan nanti juga model intinya bisa dimodelkan dalam model-model yang mana kan gitu. Ada yang model tetes cairan, ini lebih mengarah ke model tetes cairan. Tapi ada juga yang model shell, model kelopak. Kelopak itu kalian bayangkan bawang bisa mengelupas kayak gitu. Nah, kelopaknya. Kalau yang ini kan enggak bulat, isinya proton neutron kan hanya itu saja. Ada nanti lain-lain, kita lihat nanti apakah dia hasil pengukuran atau hasil analisa saja. Analisa pun juga banyak teori yang mendukung ini. Ada yang semi relativitas, ada juga yang memang relativitas. Kita lihat ya. Ini masih terkait semi empiris tadi. Jadi ini adalah massa inti. Di sini massa penyusunnya. Ini energi ikat. Energi ikatnya, ini rumusnya kan tadinya sederhana seperti ini. Energi ikatnya ini yang diperoleh dari rumus massa semi empiris tadi dengan memasukkan berbagai asumsi-asumsi seperti ini. Kemudian diringkas, dimasukkan untuk menentukan mana yang plus, mana yang minus. Jadi di dalam massa inti, kalau di dalam energi ikat tadi, kayak energi permukaan itu akan mengurangi energi ikat. Tetapi di dalam massa inti ternyata itu akan menambah energi ikat. Menambah massa inti maksud saya begitu. Jadi di dalam energi ikat, efek permukaan, kemudian ada permukaan, ada efek pasangan menambah ya. Efek apa yang ketiga tadi? Itu akan mengurangi, tetapi di dalam massa inti itu akan menambah. Hati-hati. Jadi pertanyaannya terhadap massa inti atau terhadap energi ikat. Kalian. Parabola massa. Kalian tahu parabola kan? Pasti di salah satu titiknya menjadi maksimum atau minimum. Sekarang kita lihat di sini. Massa inti, ini massa penyusunnya, kemudian dikurangi energi ikat. Jadi dengan seperti ini, kalian ketika menghitung massa inti yang melibatkan energi ikat, berarti rumusnya menjadi seperti ini. Nah, dengan A adalah jumlah nukleon. Dan akhirnya nanti ini adalah hasil eksperimen. Ketika A-nya diketahui berapa, kemudian
A1 berapa, A2 berapa, A1 yang terkait dengan volume, kemudian yang dengan efek permukaan, dengan efek kolom, itu nanti akan ketemu nilai-nilai yang ketika diukur hasilnya sekian. Nilai-nilai ini juga tidak hanya tunggal, artinya ada yang mungkin mengukur orang lain hasilnya sekian, itu ada. Tapi kisaran berapa itu bisa kita lihat. Nah, sekarang untuk A tertentu, jadi A tertentu ini merupakan persamaan parabola. Jadi pangkatnya 2, A-nya pangkat 2, tidak ada yang pangkat 3. Ketika A-nya genap, maka akan terjadi 2 parabola. Bagian paling bawah parabola terjadi pada saat ini diturunkan terhadap dz, terhadap z, dm per dz. Artinya kalau bagian paling bawah berarti dia akan terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, yang paling stabil adalah yang di paling bawah. Kita lihat di gambarnya. Itu ketika A-nya genap. Ketika A-nya genap. Ya, genap. Misalnya di sini 128. Mana yang genap-genap? Ini ada 2 parabola. Tapi kalau A-nya ganjil, dia hanya 1. Nanti dibaca di buku Meyerhof tentang parabola massa. Nah, ini ada soal kuis. Oh ya, terkait soal-soal yang ada di PPT ini, walaupun ini tulisannya soal kuis fisika inti, kalau saya tidak minta itu dikumpulkan, berarti itu harus kalian pelajari sendiri. Ya, harus kalian pelajari sendiri. Tetapi kalau itu dikumpulkan, berarti ya harus dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau tidak, dan kalian tidak mau mencoba sendiri, ya nanti kalau ujian keluar, kalian tidak bisa. Artinya, besar kemungkinan soal-soal yang ada di sini. Ini adalah soal yang nanti akan keluar di ujian atau di ujian ya, tinggal sudah tidak ada UTS lagi ya. Jadi silakan dicoba sendiri. Nanti kalau saya minta dikumpulkan, baru itu dikumpulkan. Gitu. Nah, ini untuk slide yang pertama. Kok banyak sekali soalnya. Ini banyak soal ya, tidak apa-apa, silakan di. Nah, nanti akan saya lanjutkan dengan PPT yang berikutnya. Mungkin ada penjelasan yang diperlukan di sana. Saya stop dulu. Stop dulu. Ini saya ganti PPT satunya. Kita lihat lagi yang mungkin bagian belakang barangkali ada yang diperlukan ya. Ini terkait
dengan model tetes cairan tadi. Nah, kalau kalian mencari bukunya, model tetes cairan itu punya adalah ini, LDM. Ini untuk menjelaskan energi ikat inti dengan model tetes cairan namanya. Nah, aplikasinya di mana? Banyak hal. Jadi yang bisa dilakukan dengan bahwa nukleon itu dianalogkan dalam tetes cairan. Biasanya kerapatannya tinggi. Salah satu contoh aplikasinya adalah di bintang neutron. Kenapa teman-teman kakak kelas kalian kemarin saya ajak untuk belajar di bintang neutron? Itu karena itu salah satu model untuk mempelajari model tetes cairan ini. Tapi bintang neutron pun juga ada, jadi namanya bintang, ada dalamnya, ada bagian luarnya, ada selimut, ada selubungnya, ada bagian intinya, nah, ada bagian keraknya. Nah, bagian kerak artinya inti, di luarnya ada kerak, kemudian ada apa namanya atmosfernya dan sebagainya, kayak matahari itu. Nah, di bagian kerak sendiri ada bagian kerak dalam, ada bagian kerak luar. Di bagian kerak yang luar itu modelnya masih model tetes cairan biasa seperti ini. Tapi semakin ke dalam, kerapatan bintang neutronnya itu semakin tinggi, sehingga model tetes cairan ini tidak bisa mengcover. Maka modelnya menjadi model tetes cairan yang termampatkan karena kerapatannya tinggi. Tapi nanti semakin ke dalam, kerapatannya semakin tinggi, neutronnya semakin banyak, jadi tidak imbang lagi antara proton dengan neutron, sehingga simetrinya juga semakin tidak simetri karena proton tidak dengan neutron. Jadi kalau di luar masih di kerak luar itu masih proton dengan neutron imbang, besarnya masih sama. Kemudian yang bagian kerak dalam itu neutronnya sudah semakin banyak karena di sana nanti ada tetesan neutron dan sebagainya. Nah, bahkan ketika protonnya sekitar 50-an, 40 sekian, neutron bisa 100 sekian, sehingga sangat tidak imbang, sangat tidak simetri. Nah, itu yang akan yang dipelajari di sana. Jadi ya, itu menjadi sangat menarik untuk mengaplikasikan model tetes cairan ini ke sana. Ada beberapa teman yang sudah mempelajarinya. Ini untuk menambah yang di depan tadi, bahwa si Weizsäcker itu menampilkan rumus empiris, rumus semi empiris untuk model tetes cairan tadi itu dengan berbagai asumsi. Ada berapa ya? 3 atau 4 asumsi, lupa saya. Berapa asumsi coba? Artinya di sini asumsinya, ya, tadi kan langsung dipakai saja. Ternyata itu ada asumsinya. Asumsinya adalah inti terdiri dari materi yang tidak dapat dimanfaatkan lagi karena R-nya sebanding dengan A pangkat sepertiga. Dan ternyata gaya inti sama untuk setiap nukleon, tidak tergantung proton atau neutronnya, sehingga gaya inti ini akan dipenuhi. Kok nggak mau gerak? Tidak mau gerak. Analoginya ini kok ngulang. Kemudian yang tadi dibilang gaya jarak pendek, kita lihat misalnya ini cairannya berbentuk seperti bola. Nah, di sini ada, jadi dipenuhi sehingga cairan ini yang mengikat nukleon-nukleon itu menjadi inti karena jaraknya sangat kecil. Gaya intinya ini ukurannya lebih kecil daripada
jari-jari di inti. Jadi dianggap bahwa masing-masing partikel dalam inti ini banyak berinteraksi dengan tadi tetangga terdekatnya saja. Ini analogi dengan zat cair. Artinya molekulnya kalau di sini diisi cairan, molekulnya kan bebas bergerak. Walaupun jarak-jaraknya ini tetap. Artinya semakin ini besar, artinya kalau besar berarti nukleonnya besar, dan energi ikatnya akan dipengaruhi oleh ini, banyaknya itu. Itu. Asumsi-asumsi yang lain, jadi di sini kerapatan tidak tergantung pada ukuran. Artinya tetesnya mau besar atau kecil, rapat massanya sama. Ini ukuran tetesannya ya. Jadi pada model tetes cairan tadi, energi ikat pernukleonnya tergantung pada banyaknya nukleon dalam inti. Ada panas penguapan, artinya sebanding dengan energi ikat inti pernukleon. Penguapan pada tetesnya akan berpengaruh pada peluruhan inti. Kalau pengembunan, dia akan mempengaruhi bagaimana gabungan. Bagaimana kalau ada terjadi penangkapan inti dan sebagainya. Mungkin kalau diringkas, kok jadinya tidak tidak simetris di sini ya. Mungkin satu hal yang belum ada di atas tadi adalah adanya efek koreksi kulit. Nah itu nanti jika ada di model kulit, nanti ada koreksinya. Kita akan mempelajari ini akan lebih detail. Jadi nanti bilangan magic itu apa nanti ya. Jadi bilangan magicnya seperti apa, aras-aras tenaganya seperti apa, tiap-tiap model itu berapa jumlah nukleonnya, berapa jumlah intinya, berapa jumlah inti ya, protonnya maksud saya, protonnya berapa, neutronnya di kulit yang mana, itu kita akan bicarakan itu. Kalau dilihat ilustrasinya bisa kalian cari LDM itu seperti apa. Mungkin itu yang perlu ditambahkan. Kalau yang lain-lain kayaknya tidak ya. Ini sudah dibahas tadi. Sudah dibahas tadi, tinggal menambah-nambah. Perhitungannya, mana perhitungannya? Kok nggak ada angkanya ya? Saya nyari angkanya. Nggak ada di sini sayangnya. Ini sudah sama yang tadi. Sayangnya angkanya tidak di sini ya. Jadi yang saya bilang ternyata nilai A, kemudian koefisiennya maksudnya ya. Sebentar, yang dimaksud yang mana sih? Atau ini yang bisa ditambahkan ini sebentar. Nilai rumusnya ini ketemu. Ya, tadi kan bentuk parabolanya seperti ini, saya bilang tadi, ini tulisan A-nya salah ya, A1 artinya A indeks 1 maksudnya, A indeks 2, ini A besar pangkat 2/3, ini tulisannya jadi di sini jadi tidak bunyi, yang benar yang tadi, atau yang saya tulis tangan ini saja. Nah, ini adalah hasil eksperimen. Kenyataannya hasil eksperimen koefisien untuk volume itu nilainya berkisar ini.
Ini dari buku Littlefield and Thorley. Buku yang lain mungkin akan mengacu nilai ini yang lain, tapi ordernya mirip, artinya berkisar 15 sampai 16-an. Ini berkisar 0, sekian. Ini berkisar 17, ini 90-an sekian. Ini 30-an sekian. Jadi di buku yang lain angkanya bisa jadi beda. Nah, kalau ada soal mau mengacu yang mana nilai ini, silakan pakai yang di Meyerhof. Di Meyerhof ada bedanya di sini. Gitu ya. Oh, ininya adalah hasil eksperimen. Kemudian yang mau saya tunjukkan lagi adalah ketika dia stabil tadi, pada saat dia stabil pada Z berapa bisa dicari, pada Z-nya berapa bisa dicari. Terus terkait kalau itu dengan entah isobar atau iso apa yang lain kemarin, kita punya ketentuan. Jika MAZ-nya, massa intinya, lebih besar dari massa inti plus proton, ini protonnya tambah 1, maka yang terjadi adalah peluruhan beta. Tapi peluruhan beta yang elektron yang negatif. Kalau MAZ-nya lebih besar dari MAZ-1, maka terjadi tangkapan elektron atau peluruhan positron. Itu pada gambar yang ini tadi loh. Nah, pada gambar ini. Jadi ini mau terjadi beta plus atau beta minus tergantung nilai MAZ-nya tadi. Tadi kalau genap, maka grafiknya 2 parabolanya. Kalau gasal, grafiknya 1. Terjadi beta plus atau beta minus tergantung yang barusan tadi, nilai MAZ-nya berapa. Itu sebagai tambahan. Ini di buku Meyerhof ada ya. Ini energi ikatnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Dari saya ada yang ingin saya tanyakan, Bu, terkait massa defect tadi. Tadi itu sepertinya kalau saya tidak salah lihat itu ada yang massa defectnya negatif dan positif. Itu apakah berarti ada massa inti yang lebih dari teorinya dan kurang dari teorinya atau bagaimana ya, Bu? Massa defectnya ada yang negatif. Padahal massa defect itu massa inti dikurangi massa penyusunnya gitu ya. Tadi ada yang positif, ada yang negatif. Apakah itu berarti ada massa inti yang lebih dari massa teorinya? Ada. Kalau dilihat di tabel itu ada sih. Dari massa penyusunnya. Massa inti. Terima kasih, Bu. Lihat di tabelnya ada. Tapi coba dicek lagi. Barangkali saya salah lihat ya. Di tabel bagian belakang itu coba dicek. Karena nanti terkait, jadi ini materi kita yang fisika inti itu yang akan kita bicarakan adalah itu saja dari tabel inti. Gimana ya? Mungkin nanti lain waktu saya bisa tampilkan. Jadi dari grafik yang energi nukleon tadi, yang ada lincip-lincipnya tadi, nanti terkait di situ
di tabel itu. Baik nanti mengenai model struktur intinya seperti apa, itu juga terkait itu. Nanti kalau ada bilangan magic apa, bagaimana, itu juga terkait dengan itu. Jadi kita harus istilahnya clear, harus hafal di luar kepala, tapi bukan lupa ya, bahwa ketentuan tadi kan tidak bisa bahwa ketika A-nya naik terus otomatis energi ikat pernuklearnya naik, kan ternyata tidak, karena ada beberapa teori yang mempengaruhi, misalnya massa semi empiris ini, sehingga itu akan mengibatkan nanti juga ketika ada model entah shell model, entah model sumur potensial, atau model kelopak sama dengan saya, atau model Nielsen, itu nilai bilangan magicnya akan beda-beda. Nah, bilangan magicnya itu nanti yang terkait dengan yang tadi agak naik-naik, pincip-pincip itu. Nanti ada itu ternyata bilangan magic. Kita akan belajar ke situ. Nah, harapan saya ini sudah masuk ke bab 2 ya. Makanya di Meyerhof tidak banyak. Kalian harus membaca. Tidak bisa tidak. Barangkali penjelasan saya salah ngomong, atau saya salah tulis, atau kadang yang ditulis apa ngomongnya jadi beda. Nah, itu hakimnya adalah buku. Jadi kalau kalian baca buku pasti akan lebih tahu. Apalagi kita nggak ketemu, kalau kalian nggak baca pun saya juga tidak tahu, tapi kalian baca buku pasti akan jadi lebih tahu, lebih paham. Entah bagaimana cara ngeceknya saya. Bisa juga saya kasih kuis sekarang, tapi nanti dah. Ada pertanyaan? Masih berapa menit ya? Kalau ngasih kuis, ini kuliah sampai jam berapa sih? 11 lebih 10. 11 lebih 10 ya. Oke. Pertanyaan lagi enggak? Kalau dari saya sudah tidak ada, Bu. Atau mungkin ke sini, ke soal ini. Ya, ke soal ini lagi. Ini soalnya kelihatan nggak ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Masih terlihat ya. Jadi ketika saya share sini, ini ternyata soalnya banyak. Terlihat banyak. Ini yang terkait kemarin, momen magnet. Kok energi ikat nggak ada ya? Soal yang untuk energi ikat. Soalnya untuk energi ikat nggak ada. Oke, kalau begitu sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ada Bu, ada Bu. Halo. Ya. Saya Zuhair Bu, hendak bertanya melanjutkan pertanyaan dari Khalid Bu. Tadi kan Ibu menyatakan bahwasannya ada kemungkinan mass defect itu positif ataupun negatif, dua-duanya ada. Kalau misalkan masanya itu lebih besar, kan tadi masanya kan mass defect tuh masanya menjadi lebih kecil kan Bu, dan masa yang lebih kecil tuh masa yang hilang tuh menjadi energi kan Bu, menjadi tenaga. Nah kalau misalkan masa yang bertambah besar, nah masa yang bertambah besar itu dari mana Bu? Apakah dari energi atau bagaimana itu Bu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Atau nih, nanti saya ceknya lagi tentang masa defect, dan ada lagi satu masa apa ya namanya, packing fraction, ada terkait packing fraction, tapi ternyata di PPT ini nggak ada, saya lupa di PPT yang mana. Mungkin nanti akan saya tambahkan ya, keterangan ini, entah lewat WA atau lewat, mungkin paling enak lewat WA ya. Nanti saya tambahkan berikut keterangan di situ, apakah
ada massa defect yang memang minus. Kalau ada yang bagaimana? Ya. Ini sebelum saya akhiri, nanti saya akan memberikan soal, tapi karena soalnya bukan soal yang itu, soal untuk menghitung energi ikat inti, sebelum saya lupa. Atau barangkali soal itu ada di Meyerhof. Kita lihat Meyerhof sebentar ya. Sebelum saya lupa. Ya. Energi ikat mana ya? Bagian awal-awal ini saya tunjukkan juga di sini. Bagian awal ini kan sudah terkait dengan fisika kuantum ya, persamaan Schrödinger dan sebagainya. Ini kita tidak bahas itu di sini, tapi langsung kita pakai. Tapi di dalam kuliahnya tidak. Nah, dalam kuliah mulai nih energi ikat ini. Halaman berapa itu? 33. Untuk yang pertanyaan terkait massa defect, nanti saya gabung dengan yang packing fraction ya. Nah, penjelasan itu tadi ada di sini. Yang akan datang tentang shell model dan sebagainya. Nah, sekarang soalnya adalah ini. Mana ya? Di sini ada banyak soal. Jadi kayaknya materi kita hanya bab 1, 2, 3 pun bab 2-nya tidak keseluruhan karena yang elemen mekanika kuantum tidak kita bicarakan di sini. Jadi tinggal struktur nuklir, struktur inti. Nah, ini soalnya mana ya? Sabar aja. Nah, misalnya mulai energi ikat inti untuk ini ada banyak soal tentang energi ikat inti. Saya hanya minta 2 soal saja. 2 soal saja mungkin. Mana ya? Ini aja. 2.18 dan 2.19. 2.18 dan 2.19. Ya. Masih dengar tak suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Jadi PR inti ini minggu keberapa sih? PR intinya 2.18 dan 2.19 ya. 2 saja. Dikirimnya kemana? Mau ke Google Classroom atau ke Google Classroom? Nanti saya buatkan tempatnya ya. Ini tentang energi ikat. Nah, ingat-ingat beberapa PR yang saya berikan bukan di kelas ini saja, di kelas yang fisika dasar banyak yang mahasiswa telat ketika paling lambatnya jam berapa. Nah, mungkin ini saya beritahu sekalian, paling lambatnya
ini kuliah hari Kamis, paling lambatnya adalah hari Rabu. Rabu siang saja, Rabu jam 13. Itu ya. Rabu tanggal berapa itu? Iya, Bu. Jam 13. Jadi biar malamnya masih sempat untuk baca tentang struktur inti. Itu. Jadi sekali lagi PR-nya 218 dan 219, dua paling lambat Rabu jam 13. Nanti saya buatkan di Google Classroom. Gitu ya. Ya. Karena bahannya tidak banyak, hanya bab 1, bab 2, nanti bab 3, makanya harus dibaca. Rugi kalau UTS tidak dapat nilai A. Masuk kayak gini nggak dapat A. Cuma gampang. Cuma harus baca dan latihan. Gitu ya. Baik, Bu. Mana tadi? Mana tadi? Kertasnya. Oke ya, ini saya tutup. Nanti pertanyaan yang terkait tadi saya jawab lain waktu, tidak sekarang. Biarnya ingat. Sebenarnya mau ngasih kuis tapi mungkin nggak sempat lagi toh. Ada pertanyaan lain? Ya mungkin tidak dijawab sekarang. Kalau ngirimnya lewat Google Classroom jangan sampai telat. Gimana? Tadi di PowerPoint pertama tadi ada setelah rumus massa empiris, ikatan energi inti totalnya itu kan ada A indeks 1, A indeks 2, dan lain sebagainya. Selanjutnya di PPT kedua tadi indeksnya berubah menjadi AS, AC. Oh, iya. Apakah sama ya, Bu? Oh ya, belum saya kasih penjelasan ya. Ini indeks di sini A1, A2, A3, A4, A5 bisa begitu. Bisa juga sesuai dengan simbolnya. Efek volume berarti sini AV, efek volume AV, efek Coulomb AC misalnya, efek permukaan AS misalnya, bisa seperti itu. Dan rumusnya ada beberapa yang ada sedikit yang berbeda. Kalau nanti kalian cermati, mana yang tulisan tangan saya dengan yang ada di sini mungkin ada sedikit perbedaan. Sebenarnya itu kalau dicari itu nanti akan sama, cuma menampilkannya beda. Ini adalah yang Meyerhoff, yang tulisan tangan tadi adalah Little Five and Torley. Jadi ada sedikit berbeda, tetapi kalau itu nanti dimasukkan hasilnya akan sama sebenarnya. Dan yang berbeda adalah di apa tadi, nilai masing-masing ini akan beda, hasil eksperimen beda gitu, maksudnya begitu. Tapi secara garis besar berkisarnya angkanya sama. Silakan kalau mau ngitung-ngitung ini, misalnya PR ini karena PR-nya berasal dari Meyerhoff, ya pakai konstanta yang ada di Meyerhoff. Nanti kalian baca buku yang lain, mungkin tidak lagi A1, A2, tapi menjadi AV, menjadi AC, AS, dan sebagainya. Itu sebenarnya sama saja. Ketika yang pertama itu pasti yang dibicarakan adalah tentang efek volume. Nah, itu yang pertama, pasti positif. Itu akan sama. Itu ya, mungkin nanti ada perbedaan di beberapa buku. Itu. Oke. Ini begitu ya, cukup ya hari ini ya. Oke, saya kira hari ini saya cukupkan sekian saja. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, itu yang nomor 1. Jangan lupa kalau ada tugas, lihat deadline-nya. Karena kalau sudah ketutup akan sulit untuk masuknya. Jadi lihat deadline-nya.
Tidak usah mundur-mundur, kalau hari ini bisa dikirim, kenapa tidak? Nah, gitu. Itu ya. Persiapkan juga minggu depan mulai struktur inti. Barangkali saya akan memberikan kuis. Saya anggap kuliah ini adalah kuliah biasa, jadi saya bisa memberikan kuis pada saat itu juga. Oke, gitu saja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Yang pertanyaan belum dijawab nanti di lain waktu. Kalau ada pertanyaan lagi lewat WA boleh, masalah. Sampai ketemu minggu depan insya Allah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Ya, kalau mau live silahkan ya.